buku terakhir yang saudara baca kapan? Apa bulan ini saudara masih baca buku baru? Saudara masih studi? Atau buku terakhir yang kita baca waktu kita lulus sekolah teologi? Saya percaya kalau kita ingin memberikan makanan yang baik kepada domba-domba gembalaan kita, kita harus studi terus. Saudara-saudara, kita juga harus punya sasaran kualitas dan kuantitas dalam pelayanan, berani berkorban karena kasih serta ulet untuk mewujudkannya. Hamba Tuhan harus selalu punya target. Kalau bicara soal target, kadang orang berpikir kok duniawi ya. Kalau manajemen duniawi bolehlah pakai target. Kalau rohani nggak usah target-targetan. Tapi apakah benar demikian? Waktu Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Bukankah itu adalah target? Kuantitas, jumlah yang harus dimuridkan adalah seluruh dunia, seluruh bangsa. Dan pada waktu Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bukankah itu adalah target kualitas yang kita harus jangkau dalam kehidupan? Saya mau katakan, jangan lagi menghitung kemajuan gereja lokal kita dari berapa jumlah orang yang hadir pada hari Minggu, tapi berapa jumlah baptisan setiap tahun yang kita lakukan. Karena tolok ukurnya agak susah mengukur pertumbuhan rohani, tapi setidaknya jumlah baptisan. Artinya bukan karena perpindahan, tapi orang yang kita layani, orang yang kita muridkan dan dibaptis karena percaya kepada Yesus. Itu target kualitas yang kita harus raih di dalam kehidupan. Miliki target kualitas yang lain. Misalnya, dalam akhir tahun ini saya berharap bahwa 40% anggota jemaat yang saya gembalakan sudah membaca Alkitab Perjanjian Baru. Tahun depan 40% anggota jemaat yang saya layani sudah membaca Alkitab Perjanjian Lama. Jadi dalam 2 tahun kita dorong semua jemaat menyelesaikan. Cobalah cek secara jujur, jemaat yang katanya setia bertahun-tahun sudah pernah baca Alkitab habis atau tidak? Saya agak ragu bahwa mereka suka membaca Alkitab. Walaupun kita sudah khotbah, kalau kita tidak punya strategi, cara, misalnya kami dalam gereja lokal membentuk gedor, gerakan doa dan firman. Satu hari membaca ayat yang ditentukan, lalu dimasukkan di dalam kelompok-kelompok WA, saling memeriksa satu dengan yang lain. Karena kita agak sulit maju secara sendirian, banyak malesnya, tidak ada accountability, tidak ada orang yang kita harus mempertanggungjawabkan diri. Tapi dalam komunitas, dalam kelompok kita bisa melakukan hal tersebut. 40% anggota jemaat yang saya layani sudah masuk di dalam komunitas sel, apapun namanya terserah. Kalau bisa lebih ke 60% itu sangat bagus. Dengan demikian kita tidak menjadikan ibadah umum pada hari Minggu sebagai satu-satunya tempat yang paling utama untuk memuridkan jemaat, tapi kita juga menggunakan sarana-sarana yang lain. Karenanya kita harus terus belajar dan bertumbuh untuk punya pengaruh menggerakkan jemaat kita. John Maxwell pernah berkata, maju mundurnya suatu organisasi tergantung dari pemimpinnya. Saya membaca satu kisah, ada sebuah perusahaan mobil di Amerika Serikat namanya Chrysler yang hampir bangkrut. Tapi kemudian seorang bernama Lee Iacocca diminta untuk menjadi CEO, menjadi pimpinan, dan langsung grafiknya naik, saudara-saudara. Memperoleh keuntungan yang besar berlipat-lipat. Sayang setelah dia tua pensiun diganti orang lain, bangkrut juga akhirnya. Jadi maju mundurnya satu organisasi termasuk satu pelayanan, satu gereja itu sangat tergantung dari leadernya. Kalau leadernya seorang pembelajar, leadernya seorang yang punya visi, leadernya seorang yang berani melakukan terobosan, terus akan ada kemajuan-kemajuan. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan tidak ingin dari tahun ke tahun jemaat kita tetap saja bahkan decline, menurun, tapi harus increase, harus bertambah kualitas dan kuantitas. Masalahnya kalau
Saudara perhatikan ada organisasi yang kurang maju, ganti pemimpinnya. Biasanya masalahnya akan teratasi. Tapi kalau di gereja kan nggak bisa. Apalagi di GBI, masa diganti pendetanya. Akibatnya apa? Banyak jemaat yang menderita, saudara. Karena pendetanya nggak maju-maju. Don't follow a parking pastor. Jangan ikuti pendeta yang sudah parkir. Kalau pendeta udah parkir, saudara ikut di mobil belakangnya, saudara nggak akan pergi kemana-mana. Saya berharap di Jawa Tengah tidak ada jemaat yang menderita, karena semua pendetanya, gembalanya maju. Amin, haleluya. Coba tanya kiri kanan, jemaatmu menderita atau bahagia? Haleluya. Semoga semuanya berbahagia. Peter Wagner, seorang pakar dari ilmu pertumbuhan gereja dari Fuller Theological Seminary, berkata, gereja yang bertumbuh dipimpin oleh seorang pendeta yang berpikiran serba mungkin dan yang kepemimpinan dinamisnya digunakan untuk mempengaruhi seluruh gereja agar bertindak demi pertumbuhan. Jangan suka ngomong mana bisa, nggak mungkin, di sana bisa, di luar negeri bisa, di Jakarta bisa, di Jawa Tengah nggak bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita bisa karena Tuhan yang akan memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita semuanya. Kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasa. Tuhan menciptakan kita untuk take dominion, untuk berkuasa atas semua ciptaan Allah yang ada. Dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kita tidak boleh hanya menikmati, tapi mengembangkan pelayanan yang ada. Mesti ada pengembangan yang selalu kita hasilkan dari tahun ke tahun. Seorang hamba Tuhan yang unggul bergantung kepada Roh Kudus yang memberikan hikmat dan keberanian untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Walaupun sumber daya yang dimilikinya terbatas, namun penyertaan Tuhan membuatnya sering mengalami mujizat. Oh, gereja kami nggak bisa maju karena SDM-nya terbatas, karena uangnya terbatas. Saya percaya bahwa walaupun kita terbatas, kita punya Tuhan yang tanpa batas. Dan kalau kita belajar melangkah dengan iman, justru kita akan melihat yang tak terbatas itu akan mendobrak keterbatasan kita. Izinkan saya bersaksi. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu Saudara tahu bahwa saya sedang membuat sebuah proyek yang cukup besar di Bandung, di Jawa Barat. Jadi kami membeli sebidang tanah seluas 2 hektar di Sumarekon. Itu kompleks perumahan mewah yang harga per meternya juga sudah di atas 10 juta sekarang, saudara sekalian. Dan kami bangun sebuah tempat dengan luas bangunan 4 lantai 40.000 meter persegi. Jadi luas bangunannya 4 hektar. Nah, bukan hanya untuk gereja dan tempat ibadah, tapi juga kita gunakan bagian itu untuk museum kisah-kisah Alkitab agar orang bisa tahu apa yang ada di Alkitab, mulai dari penciptaan, dari Taman Eden, dari peristiwa Nuh, Abraham, sampai Yesus, kelahirannya, karyanya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, kemudian sampai akhir zaman dan Yesus akan datang kembali. Kami akan gunakan teknologi canggih, 3D dan sebagainya. Kita kerjasama dengan Museum of the Bible yang ada di Amerika Serikat untuk belajar bagaimana menerapkan itu di Indonesia. Karena ini proyek pertama yang ada di Asia, saudara-saudara. Dan kita mengerjakan hal itu terus. Dan bulan November tahun yang lalu, setelah kira-kira 1 tahun 8 bulan, kami bisa menyelesaikan seluruh struktur, seluruh konstruksi yang ada. 4 lantai, di atas tanah 2 hektar, luas bangunan 4 hektar. Tapi kemudian saya mengadakan rapat bulan November dan saya bicara kepada tim, kita sudah tidak punya uang lagi, sehingga 2025 ini mestinya kita masuk ke finishing, lalu setelah finishing masuk dengan teknologi terkini yang digunakan di dalam seluruh
bagian gedung ini. Kita nggak punya uang lagi, jadi mestinya rasanya kita mesti berhenti. Dan semua orang terdiam karena memang kita nggak punya daya lagi, saudara sekalian, nggak punya dana lagi. Nah, saya Kamis rapat, hari Minggu saya khotbah di 5 kali ibadah di gereja pusat. Dan kalau nggak salah di ibadah kedua, saya keperucut ngomong, saudara, saya ngomong soal ini kepada jemaat. Bapak Ibu, kelihatannya tahun depan kita berhenti dulu pembangunan karena kita nggak ada dana. Setelah selesai ibadah, saya biasanya ada di pintu luar gereja menyalami jemaat, mulai dari awal, dari puluhan orang, ratusan orang, sekarang ribuan orang, saya tetap nyalamin jemaat di depan karena biasanya itu waktu yang baik untuk saya juga bisa doakan orang. Kalau ada orang yang ada pergumulan dan sebagainya, saya bisa jumpai jemaat ketika mereka pulang dalam ibadah. Cuma sekarang jemaat masa kini agak beda. Dulu minta doa, sekarang minta foto, saudara-saudara. Nah, tiba-tiba seorang jemaat yang relatif baru, belum setahun, berkata, Pak Pendeta, boleh nggak saya sumbang untuk pembangunan? Oh, boleh saja. Saya sumbang 1 kilogram emasnya. Oh, terima kasih, saya bilang. Di pikiran saya muncul 2 hal, 1,5 miliar, itu kira-kira nilainya. Nah, kalau sekarang 1,7 miliar, lebih lagi naik emasnya. Dan yang kedua adalah, saya seperti melihat di dalam benak saya awan telapak tangan yang pernah dilihat oleh Nabi Elia. Artinya, ini baru awal. Tuhan akan kasih yang lebih besar. Berapa hari kemudian, bendahara hubungi saya. Dia bilang, Pak, ada orang yang transfer uang ke kas. Dari siapa? Nggak ada namanya, Pak. Mungkin store tunai. Jadi saya nggak tahu. Oke. Jumlahnya berapa? 15 juta, 15 miliar. Saya belum pernah terima langsung 15 M sudah. Langsung masuk ke akun gereja. 2 minggu kemudian, saya adakan syukuran kira-kira untuk 150 orang di gedung yang baru, yang baru konstruksinya saja. Dan saya bilang, mereka itu donatur yang nyumbang 10 juta ke atas, 10 juta, 25, 50, 100 dan selanjutnya. Bapak Ibu, saya bilang terima kasih, sumbangan saudara sudah berbentuk gedung ini karena kita gunakan semuanya untuk pembangunan. Tapi kami sudah tidak ada dana dan saya nggak tahu untuk finishingnya bagaimana. Tapi kalau Bapak Ibu masih mau menabur, saya kasih formulir, silakan nanti pulang ke rumah dan isi kalau saudara tergerak. Dan saya bilang begini, petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai, tapi petani yang selalu menabur akan selalu menuai. Kan itu prinsip Alkitabnya, saudara sekalian. Ya udah, saya nggak paksa, mereka bawa pulang. Hari itu terkumpul dana iman, janji iman 15 miliar. Dan sudah lunas, saudara sekalian. Jadi ada uang 31,5 miliar. Saya langsung telepon ketua panitia, nggak jadi berhenti. Aku nyuruh berhenti, yang punya proyek Tuhan bilang siapa suruh berhenti, maju terus. Saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, sumber daya kita terbatas, uang kita terbatas, Allah kita tanpa batas. Ada Bapak Ibu yang sedang bangun gereja dan masih kurang uang yang sangat besar. Tenang, itu pengalaman kita semuanya. Nggak usah minta sumbangan kiri kanan. Tuhan tahu dan kita semua tahu apa artinya bangun gereja nggak punya uang. Karena saya juga nggak pernah dengar ada orang bilang begini, gereja saya sangat banyak uangnya sehingga kami bingung uang ini mau dibikin apa sehingga kami bikin sebuah gereja baru. Ada yang mengalami begitu? Tidak ada. Semua orang bilang, kami nggak punya uang, tapi Tuhan memberikan visi dan kami melangkah dengan iman, dan itulah gereja, itulah pendeta GBI selalu maju karena percaya Tuhan yang memerintahkan. Kalau semuanya punya uang, lalu kemudian kita bangun gereja, anak kecil juga bisa, saudara. Tapi kalau kita nggak punya uang, terbatas, tapi kita taat saja kepada petunjuk Tuhan, mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Saya berdoa, terima mujizat Tuhan, biar urapan impartasi Tuhan mengalir
dalam kehidupan semua kita. Haleluya. Nah, kalau saya lihat salah satu contoh Alkitab tentang hamba Tuhan unggul yang mungkin kita sudah kenal adalah Nehemia. Nehemia adalah orang yang tinggal di Puri Susan, sangat nyaman karena dia adalah juru makan, juru minum sebelum raja makan. Jadi makanannya pasti enak-enak, tiap hari makan capcay, bium, hai barongsai, dan dia nikmatinya dengan bersyukur. Tapi satu kali Hanani, saudaranya datang dan bawa kabar buruk, Yerusalem sudah rusak, dihancurkan, temboknya runtuh, dan penyamun bisa menyatroni semua rumah. Lalu kemudian tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia punya visi untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Tetapi saudara-saudara, dia kemudian berdoa kepada Tuhan, apakah memang ini kehendak Tuhan? Kalau saudara dapat ide yang bagus dalam sebuah pertemuan, jangan langsung dilakukan. Visi itu harus dierami sehingga kita yakin memang itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Sebab tidak semua kita harus mengerjakan apa yang Tuhan suruhkan kepada hamba Tuhan lain. Tiap kita itu punya porsi dan tugasnya masing-masing. Visi yang tidak dierami di dalam doa seperti bayi prematur yang lahir sebelum waktunya dan akan mengalami banyak kesulitan di kemudian hari. Saudara Nehemia punya visi untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Lalu dia mengambil resiko, meninggalkan tempat yang nyaman, rela berkorban waktu, tenaga, biaya untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Kalau kami mulai pembangunan, sebelum saya umumkan kepada pengurus jemaat, saya dan istri selalu berunding berapa uang yang kita akan tabur pertama kali untuk proyek ini. Saya tidak izinkan orang lain untuk memulai, harus dari gembalanya. Jangan kita jadi kondektur, nyumbang, kita nggak pernah nyumbang, saudara sekalian. Saya percaya kehidupan seorang pemimpin harus dimulai dari dirinya sendiri. Karena perbuatan berbicara lebih nyaring daripada perkataan. Kita yang harus berkorban. Saya pernah kumpulkan anak-anak saya bilang kita mau bangun sebuah gedung yang besar, dan uang papi mami terbatas. Waktu itu anak-anak masih lebih kecil. Dan papi mami udah sepakat rumah ini akan dijual, bisa berapa miliar. Dan kami akan sumbangkan ke gereja kalau memang biaya bulanan yang harus dibayarkan tidak cukup. Itu rumah masih baru waktu itu, saudara-saudara. Anak-anak bilang, loh, kita nanti tinggal di mana? Kita kontrak rumah yang lebih kecil, kita hidup lebih sederhana, yang penting pekerjaan. Dan kami doa dalam mesbah doa keluarga menyerahkan apa yang ada. Tapi sejak itu, saudara sekalian, Tuhan menambahkan jumlah apa yang kami butuhkan bisa selalu tertutup setiap bulan. Sampai rumah kami nggak perlu dijual karena pembangunan selesai, tidak ada hutang karena Allah yang kita sembah. Hamba Tuhan jangan berantem soal uang, apalagi dalam keluarga. Nggak bagus sekali, sangat tidak baik. Tapi kalau kita berani berkorban, Allah akan mensuplai berkat yang luar biasa. Ambil resiko, tinggalkan comfort zone, masuk pada faith zone, zona iman. Dia kemudian punya planning yang matang. Karena dikatakan Nehemia 2 ayat 13, aku menyelidiki dengan seksama tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Ada visibility study. Mulai dari mana kita mulai membangun. Dan dia mengajak serta memotivasi penduduk Yerusalem untuk ambil bagian di dalam pembangunan itu. Lihat, tangan Tuhan murah kepadaku, aku kembali ke Yerusalem untuk membangun. Masa kamu penduduk di sini tidak mau membangun bersama? Dan semua orang termotivasi berkata, kami siap membangun. Saya percaya salah satu hal yang penting dalam leadership adalah pengaruh kita dalam berkomunikasi yang meyakinkan orang, sehingga orang tidak berkata itu visi Bapak Pendeta, tapi semua jemaat berkata itu visi kami yang disuarakan oleh pendeta, karena kami tahu semuanya berasal dari Tuhan. Dan dia bekerja keras berjuang menghadapi tantangan hingga usahanya berhasil.
ada Sanballat dan Tobia yang berusaha meruntuhkan, tapi kalau kita ulet pasti berhasil. Presiden kita sekarang Bapak Prabowo Subianto adalah contoh hidup dari orang yang gagal mau jadi presiden. Dia kan TNI dengan pangkat tinggi, saudara, sama tukang kayu dari Solo. Masa sih kalah 2 kali, tapi karena maju jadi presiden juga, saudara. Saya percaya hamba-hamba Tuhan harus punya fighting spirit yang kuat untuk kita tetap maju di dalam segala tantangan yang ada. Saya ambil sekarang contoh kepemimpinan umum yang bisa mengembangkan daerahnya. Tahun 2006 ada seorang bernama Junaidi Mulyono menjadi kepala desa di Ponggok, Klaten, yang di Jawa Tengah kan, saudara, punya mimpi menjadikan desanya yang sangat miskin, pendapatannya dari desa tertinggal itu cuma 80 juta setiap tahun, kecil sekali. Lalu dia mimpi menjadikan tempat itu desa wisata yang memanfaatkan sumber daya alam karena banyak mata air di sana. Sehingga dia buat taman-taman wisata yang terbuat dari wisata air. Emak-emak bisa foto-foto riang-riang begitu ya di desa tersebut. Dan dari desa tertinggal dengan pendapatan 80 juta per tahun kini menjadi salah satu desa terkaya di Indonesia. 3,9 miliar per tahun yang didapatkan pemasukan dari desa itu, saudara. Badan usaha milik desanya itu punya uang 14 miliar per tahun. Dari desa yang sangat miskin 80 juta menjadi miliar. Kenapa? Ada seorang yang mengembangkan desa itu dengan baik. Saya percaya Indonesia itu kaya luar biasa, tapi rampoknya luar biasa. Sebetulnya ya, kalau korupsi itu bisa diberantas, dan ini harus menjadi doa kita. Kita mulai perangi dalam setiap doa syafaat. Doa syafaat itu jangan cuma minta, saudara. Tuhan kasih aja lah, perang. Kami patahkan segala roh jahat, roh intimidasi, roh korupsi dalam nama Yesus. Sehingga rakyat itu nggak usah dipajaki terus, sudah. Sekarang kita makan di restoran dipajaki, beli buah-buahan di warung, di pasar dipajaki, naik motor dipajaki, bayar apapun dipajaki, beli rumah ada pajak, jual rumah kena pajak, kasih warisan kena pajak, semua kena pajak. Padahal dana yang sangat besar itu ada. Saudara-saudara, kalau orang punya hati memimpin, rela melayani, maju loh bangsa kita ini. Ada orang bilang, oh mungkin karena gajinya kecil makanya korupsi. Enggak tuh. Itu orang Pertamina itu kan gajinya jauh lebih besar lah dari gaji kita semua lah ya. Bisa ratusan juta, miliaran per bulan, saudara. Masih seperti itu. Bapak Ibu, bensin Anda Pertalite atau Pertamax? Kita itu dibohongin, saudara, bertahun-tahun. Sampai saya lihat, maaf ya, mobil presiden sekarang belinya di Shell, saudara sekalian. Belinya bukan lagi di mobil itu ya, nggak tahu apa sama supirnya atau siapa. Belinya di Shell, nggak percaya sama Pertamina. Nggak tahu di Jawa Tengah ada Shell nggak? Belum ada ya? Nggak apa-apa, di Jakarta, Jawa Barat ada. Tapi hari-hari ini kalau saudara mau ke sana tutup, banyak kosongnya, saudara-saudara. Jadi sama aja lah. Jadi tergantung daripada hati kita. Dan sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, bukankah kita diajar jujur, berintegritas, hidup dalam kebenaran? Dan inilah yang bisa mengembangkan daerah kita. Walaupun saudara memimpin di gereja desa manapun, kalau saudara punya kapasitas unggul, engkau akan berkembang luar biasa. Berlian walaupun dilempar dalam tong sampah, dia tetap bernilai, saudara sekali. Karena itu mari jangan sesali tempat di mana situasi yang ada. Next, contoh kepemimpinan lain yang lebih kita kenal mungkin adalah Pak Ignatius Yonan. Dia menjadi direktur PT Kereta Api Indonesia. Bapak Ibu pernah naik kereta api? Dulu kalau saya ke Solo atau ke daerah-daerah Jawa Tengah, saya suka naik kereta api. Zaman dulu campur sama kambing, campur sama ayam. Itu kalau kita lewat daerah-daerah, panasnya kan
minta ampun, nggak ada AC, orang gelantungan sampai di atas, saudara sekalian. Dan di stasiun-stasiun itu saudara tahu ada banyak premannya, ada gubuk-gubuk kumuh dan sebagainya. 2008 dan 2009 Pak Jonan menerima tanggung jawab ini dari Citibank. Dia menjadi PT Utama Kereta Api dan dia bilang gaji saya drop hanya sisa 10% dari apa yang saya terima pada waktu dia dari Citibank. Tapi dia punya passion untuk membangun kereta api Indonesia yang kumuh, kacau, jadi bersih, jadi tertib, maju pesat. Dan dari rugi tahun 2008 waktu 2009 dia terima, 2008 itu minus 83,5 miliar. Tapi satu tahun berikutnya surplus 154,8 miliar. 2013 waktu dia turun, keuntungan PT KAI 15,2 triliun. Saudara-saudara, kenapa kok BUMN yang hebat-hebat di Indonesia itu jeblok? Karena orang Danantara ini sebetulnya bagus secara konsep. Tapi kalau orangnya masih maling seperti itu, Indonesia lebih parah, saudara-saudara. Makanya kita perlu berdoa supaya muncul orang-orang yang takut akan Tuhan. Terserah agamanya apa. Saya lihat kadang-kadang kita suka berdoa, saudara sekalian, supaya ada gubernur, bupati, wali kota Kristen yang terpilih. Setelah terpilih banyak di daerah timur dan sebagainya, korupsi juga. Nggak Kristen itu, saudara. Saya percaya apapun agamanya, ketika orang bersih, itulah yang punya nilai Kristiani, yang punya nilai-nilai kerajaan Allah, hidup dalam integritas kebenaran. Tinggal kita sampaikan aja, percaya Yesus supaya kamu masuk surga. Kan begitu, saudara. Daripada orang-orang Kristen yang bikin malu juga. Kita berdoa supaya banyak orang Kristen jadi politikus bersih dan tidak jadi tikus. Saya ambil contoh sekarang dalam pelayanan. Contoh yang saya ambil dalam pendeta Hel Senduk, founder daripada GBI, memulai GBI tahun 1970 di kota Sukabumi dengan 129 orang hamba Tuhan. Kini GBI telah berkembang lebih dari 7.000 gereja lokal dengan lebih dari 20.000 pejabat PDP, PDM, PDT dan lebih dari 3 juta anggota jemaat di 27 negara. Minggu lalu tambah 1 jadi 28. Kita buka di Sri Lanka. Dan GBI sudah ada di 5 benua termasuk di Afrika. Ada daerah-daerah yang GBI itu sama sekali nggak ada orang Indonesia. Karena saya bilang Indonesia harus jadi berkat bagi bangsa-bangsa dan tidak harus melayani orang Indonesia. Di Filipina ada orang GBI dalam bahasa Tagalog. Di China ada kelompok yang 100% orang-orang Chinese tanpa orang-orang Indonesia yang menjadi jemaatnya. Di Afrika juga sama, saudara sekali. Karena saya percaya gereja Indonesia harus jadi berkat. Dan saya tanya kepada orang, apa yang menarik hati Anda? Mereka bilang setidaknya 2 hal. Pujian penyembahan di GBI itu sangat berkesan untuk kami. Makanya pujian penyembahan di gereja kita harus ditingkatkan, Bapak Ibu. Kalau yang tim musiknya atau alat musiknya kurang, nanti minta sama ketua BPD, pasti disumbang. Nanti ketua BPD ngomong sama Pak Ubaja, pasti Pak Ubaja mengalirkan, begitu saudara ya. Kami sudah sumbang alat sound system dan sebagainya. Saya targetkan bangun 100 gereja sampai saya selesai 2027. Sekarang sudah 75 kira-kira. Dan itu nggak pakai dana dari persembahan perpuluhan saudara. Kita cari donasi untuk hal tersebut. Dan saya mau selesaikan itu. Dan saya juga menyumbang melalui orang-orang yang mendonasi alat musik, sound system dan sebagainya, supaya mereka bisa maju. Sebab kalau pujian penyembahannya nggak naik, nggak bagus, asal-asalan, gerejanya nggak bertumbuh. Dan yang kedua mereka bilang karena pengajaran GBI pada umumnya sehat dan aplikatif, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, kuncinya mengapa GBI bertumbuh selain anugerah Tuhan tentunya, tuntunan Roh Kudus, antara lain karena strategi yang Om Ho lakukan sejak awal. Pertama, penerapan pola otonom atau desentralisasi untuk gereja lokal.
Gembala adalah pemimpin di gereja lokal tersebut. Akibatnya pemimpin unggul yang inovatif bisa mengembangkan pelayanan tanpa batas. Jadi di GBI kan walaupun saudara menggembalakan di satu tempat, saudara bisa punya cabang di tempat yang berbeda, bahkan di kota yang berbeda. Asal saudara tetap harus tunduk, taat, ikuti persekutuan di provinsinya masing-masing. Jadi kalau dari Salatiga mau buka di Batam bisa, dari Semarang mau buka di Papua bisa, tapi tetap pejabatnya itu nggak boleh diakui sebagai pejabat Jawa Tengah. Ya kalau dia di Papua jadi pejabat di sana, bayar per puluhan dengan setia, ada sumbangan untuk daerahnya, support saudara sekalian. Jadi boleh, tapi kita tidak boleh hanya memikirkan hak kita, kewajiban kita juga harus dilakukan. Yang kedua adalah usahawan kaum profesional bisa menjadi gembala. Ini menjadi terobosan kemajuan yang signifikan. Banyak kaum awam bisa melayani dan memimpin. Dampaknya kalangan menengah ke atas bergabung ke GBI. Dulu orang untuk menjadi hamba Tuhan di GBI mesti ikut minimal sekolah penginjil atau kemudian sekolah teologi extension, itu lebih mudah. Tetapi saudara, ada banyak sinode mengharuskan Anda harus sarjana teologi 4 tahun baru boleh menjadi pendeta. Saya ketemu dengan banyak rekan-rekan ketua sinode dan saya tanya, oh kalau di tempat kami minimal 9 bulan lah ikuti training di kota A. Gereja yang lain harus 2 tahun. GBI kan bisa sambil belajar, saudara, pelayanan. Sekarang ada diklat online, onsite yang lumayan lebih panjang waktunya. Dan ini meningkatkan kualitas yang ada. Tapi akibatnya usahawan-usahawan boleh melayani di gereja. Dan kalau usahawan yang memimpin, dia akan rekrut orang-orang yang lain, para pengusaha juga. Sehingga akibatnya dari grassroots mulai naik. GBI banyak gereja-gereja besar, gereja-gereja yang diberkati. Tapi saya selalu ingatkan, kita diberkati untuk memberkati. Gak boleh selfish hidup bagi diri sendiri. Nah saudara-saudara, ini yang menjadikan GBI bertambah maju. Next slide. Ada beberapa nilai alkitabiah yang melatar belakangi. Kita harus membuang dikotomi sakral dan sekuler. Tidak memandang bekerja di dunia usaha adalah sekuler atau bersifat duniawi, mengesampingkan keagamaan atau kerohanian. Sedangkan bekerja di gereja adalah sakral. Ini konsep yang harus kita buang. Yesus itu bukan Tuhan hanya hari Minggu waktu ibadah. Yesus itu Tuhan setiap hari dalam kehidupan jemaat dan semua orang yang percaya. Mana lebih rohani? Ngitung uang orang karena kita kasir di sebuah bank, atau ngitung uang kolektor karena kita kolektor di sebuah gereja? Mana lebih rohani? Apakah tempat yang menjadikan kita rohani? Tergantung motivasi, Pak. Karena ada juga kolektor, ketika temannya melek, dia ambil itu masukkan dalam kantongnya sendiri, bukan di kantong tentunya, saudara sekalian. Apakah itu menjadi rohani? Mana lebih rohani, membersihkan rumah karena kita ibu rumah tangga yang baik, atau membersihkan gereja? Apakah membersihkan gereja lebih rohani? Saya yakin sikap hati itu lebih penting dari sekedar tempat di mana kita melakukan sesuatu. Jadi bukan jenis pekerjaan, melainkan sikap hati yang menentukan. Ada orang yang terpanggil seperti Petrus, meninggalkan jalan dan perahu, full timer ikut Yesus. Tapi ada orang seperti Paulus, dia paymaker, tetap membuat tenda, tapi uangnya digunakan untuk mensupport pelayanan. Karena itu mari kita menjalankan bisnis dengan takut akan Tuhan, menerapkan nilai Kristiani, segala dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Menghasilkan uang dari dunia untuk menunjang pelayanan itu lebih bagus dari menghasilkan uang dari gereja untuk menunjang gaya hidup mewah atau menikmati dunia. Pendeta GBI saya serukan, jangan suka flexing, jangan suka tunjukkan bahwa saya punya rumah besar, arloji bermiliar-miliar. Kita ini hamba, kita ini budak, kita bukan pesohor, kita bukan selebriti. Kita ini hamba. Raja di atas segala raja adalah Yesus. Tidak serakah, tapi punya hati yang selalu ingin jadi saluran berkat bagi orang lain.
Dan saudara ingat, teologi GBI itu bukan teologi kemakmuran. Saya minta, jangan tiap minggu khotbahnya soal berkat, bosan. Teologi GBI fokusnya Kristus. Kristus itu harus menjadi pusat. Karena visi dan misi daripada GBI menjadi serupa seperti Kristus. Khotbahkan Kristus. Sampaikan tentang Kristus. 9 angka di Indonesia itu mayoritas bukan orang Kristen, saudara. Kalau kita hanya khotbah tentang kemakmuran dan sebagainya, saya rasa kita mengingkari apa yang Alkitab katakan. Tuhan itu sumber berkat. Tapi jangan terus kita memikirkan apa yang keuntungan yang kita bisa peroleh dalam kehidupan. Jadi orang Kristen yang militan, yang rela berkorban untuk Tuhan Yesus Kristus. Teologi GBI juga bukan teologi kemelaratan. Teologi GBI adalah teologi penata layanan yang seimbang. Ada orang dapat 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, dia kembangkan jadi 2, jadi 4, jadi 5. Jadi kalau kita dipercaya kecil, kembangkan, bertumbuh. Walaupun kita tidak perlu iri kepada orang yang lebih besar kapasitas pemberiannya dari Tuhan. Karena satu kali kita harus tanggung jawab kepada Tuhan. Khotbahkan tentang Kristus lebih sering. Khotbahkan tentang Roh Kudus lebih sering. Itu jauh lebih baik daripada khotbah tentang uang setiap hari minggu. Selain faktor kerohanian dan integritas, miliki juga visi yang besar. Orang sukses selalu punya visi. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk berdampak. Kita harus membedakan kondisi kini dan kondisi 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Sehingga gereja kita terus bertumbuh. Kaleb punya visi menaklukkan Hebron yang banyak raksasanya, dan dia meraihnya. Martin Luther King Jr. punya visi, I have a dream. Orang kulit hitam sama kedudukannya dengan kulit putih. Barack Obama menjadi presiden berkulit hitam pertama karena visi Martin Luther King. Walt Disney membuat gambar karikatur, misalnya Donald Duck, Peter Pan, Mickey Mouse, Bambi. Pada usia tua, dia ingin membuat taman bermain untuk setiap lapisan usia. Dia bangun Disneyland. Sayang, saudara sekalian, sebelum peresmiannya, Walt Disney mati. Jadi Walt Disney tidak pernah hadir dalam peresmian Disneyland. Saya dengar bahkan Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, diundang hadir pada waktu peresmian itu. Hebat. Karena itulah kemudian dia punya ide dan bikinlah dunia fantasi di Taman Impian Jaya Ancol. Itu karena terinspirasi di sana. Dan pada waktu orang itu bertanya kepada panitia, bagus banget ya tempat ini. Sayang Walt Disney sudah mati, dia nggak bisa lihat sendiri hasil karya. Panitianya bilang, Anda sangat salah. Karena Walt Disney adalah orang pertama yang melihat Disneyland ini. Dia melihat di benaknya, dia melihat di dalam pikirannya. Dan kalau kita bisa menikmati sekarang, itu karena ada seorang visioner seperti Walt Disney. Para hamba Tuhan di perjanjian lama disebut sebagai pelihat. Saya berdoa agar pendeta GBI menjadi pelihat. Melihat lebih awal sebelum orang lain melihat. Melihat perkembangan yang ada. Gonjang-ganjing IKN masih ada. Tapi sehari setelah Pak Jokowi waktu itu dengan seluruh gubernur menuangkan air di IKN, saya datang ke tempat itu berdoa di titik nol. Dan saya berdoa untuk bangsa Indonesia. Saya berdoa supaya kekristenan mengalami kemajuan. Karena saya harus melakukan tindakan profetik, saudara-saudara. 2 minggu yang lalu saya kembali ke Balikpapan, cari tanah untuk sinode GBI, untuk kantor, saudara-saudara. Kami sedang jajaki terus. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana, tapi saya pikir seorang pemimpin harus visioner. Tetapkan sasaran, batas waktu, strategi, semangat berkobar, dream big, start small. Dan saya mau sharing satu hal. Jangan pernah punya visi yang saudara ajukan kepada Tuhan. Engkau akan stres. Tuhan, ini visi saya bangun gereja kapasitas sekian, tolong berkati saya, bukakan jalan supaya banyak orang nyumbang. Stres. Saya tidak pernah lagi setelah
sejak puluhan tahun berdoa, ini visi saya, tolong berkati. Tapi saya doa, Tuhan, Engkau menciptakan saya spesifik. Saya berbeda dengan orang-orang lain. Orang lain punya tugasnya masing-masing dari Tuhan. Tapi biar saya peka, tugas Tuhan untuk saya apa? Biar saya melakukan visinya Tuhan, saya cuma kacau. Gak stres juga sekali. Walaupun proyek ratusan miliar, gak stres. Karena saya tahu ini bukan visi saya, ini visi Tuhan. Yang awal jalan, yang saya jalan. Yang awal berhenti, ya saya berhenti. Jangan sodorkan visimu kepada Tuhan. Tangkap visi Tuhan. Dan jangan mengerjakan apa yang bukan bagian saudara. Yesus waktu disalib dia berkata, Tetelestai, it finished, sudah selesai. Apakah semua khotbah sudah dikhotbahkan? Apakah semua orang sudah disembuhkan? Apakah semua orang mati sudah dibangkitkan? Apakah semua jiwa sudah diselamatkan? Belum. Tapi kenapa Yesus berkata sudah selesai? Sebab semua tugas yang Bapa berikan untuk Yesus diselesaikan pada masa hidup. Setan seringkali mendorong kita terlalu maju, padahal belum tentu itu adalah kehendak Tuhan. Miliki visi yang berasal dari Tuhan. Yang kedua, miliki pola pikir yang benar. Growth mindset, bukan fixed mindset. Nggak mungkin, saya nggak bisa berkembang dan maju. Tapi kita bilang, saya bisa maju. Saya bisa merubah keadaan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara mau maju, saya mau bilang, bukan hanya penguasaan hati. Engkau punya hati mesti besar. Tuhan nggak bisa berkati orang yang volume hatinya sempit. Dan jika orang yang volume hatinya sempit, saudara tahu, senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Kalau gereja temanmu maju dan saudara iri sama dia, aku nggak bisa maju. Mestinya kita bilang, puji Tuhan dia maju ya. Nanti saya juga pasti dapat giliran untuk mengalami kemajuan. Punya hati yang besar, rentangkan kapasitas kita. Lebih baik wajah preman tapi hati beriman, daripada wajah security tapi hati Hello Kitty. Orang yang hatinya Hello Kitty gak bisa maju. Yang ketiga, miliki mentalitas pemenang. Tolong slide-nya, ini sudah poin 3. Miliki mentalitas pemenang, bukan mentalitas korban. Aduh, saya begini karena situasi yang ada. Kita lebih daripada pemenang. Kita bisa maju oleh anugerah Tuhan. Saudara tahu, menurut para pakar, kumbang tidak bisa terbang karena sayapnya terlalu besar, karena sayapnya terlalu tipis, sedangkan badannya terlalu besar. Beda dengan laler. Kalau lalat bisa terbang, karena walaupun sayapnya tipis, badannya kecil. Jadi menurut para ahli, kumbang tidak bisa terbang. Tapi saudara tahu, kumbang bisa terbang atau tidak? Kenapa? Karena dia tidak pernah dengar pendapat para pakar. Dia tidak peduli pendapat para ahli. Yang dia tahu, Tuhan ciptakan saya dengan sayap, dan sayap gunanya untuk terbang. Saudaraku, terbanglah bersama Kristus, menerjang badai yang besar, karena ada kemenangan yang Tuhan akan berikan kepada kita sekalian. Yang terakhir, yang keempat, bangunlah tim intergenerasi. Harus ada pemimpin yang mempengaruhi setiap generasi, baby boomers, X, Y, Z, Alpha. Maksud saya begini, di gereja itu kepemimpinan harus berlayer. Ada pemimpin usia 60-an, 50-an, 40-an, 30-an. Karena kita ini sudah kurang bisa efektif untuk menjangkau orang-orang yang usianya jauh di bawah kita. Saya dulu pemimpin Departemen Pemuda dan Anak 2 periode, sudah KKR anak-anak, sudah di mana-mana saya khotbah. Sekarang usia saya 60, tahun ini 61 sudah. Dan saya merasa bahwa ini waktunya saya membiayai orang-orang muda untuk tampil dan biar mereka yang khotbah untuk generasinya, dan bukan saya terus yang khotbah untuk mereka. Kalau Bapak Ibu Saudara lagi rapat dan kau melihat teman rapatmu seusia saudara atau lebih tua, gerejamu dalam bahaya. Coba lihat, siapa teman bicara saudara? Sebaya semuanya, generasi baby boomers, gereja kita akan decline pada waktu itu. Mesti ada pemimpin 60, 50, 40, 30. Kalau bisa 20 akhir, oke lah, tergantung daripada kematangan dan kapasitas seseorang. Dan dari jauh hari siapkan kader, saudara. Ini pergumulan kita yang besar, tapi kita harus menyiapkan kader.
supaya waktu kita turun ada orang yang melanjutkan visi kita. Dan kalau menurut tema saya, dalam gereja lokal ya, kader itu minimal usianya terpaut 20 tahun. Jangan terlalu singkat. Pendetanya 65, penggantinya 60. Masalahnya yang 60 bisa lari lebih cepat ke surga daripada yang 65, saudara sekalian. Kalau sebagai teman sejawat oke. Tapi saya serius ngomongnya. Pengkaderan, pelanjutan tongkat pelayanan, itu kalau bisa 20 sampai 25 tahun. Dan saudara tahu generasi Indonesia 75 juta di Indonesia, generasi muda. Kita nggak siapkan GBI menjadi gereja yang lebih muda usianya. Gereja-gereja muda akan bangkit dan membawa anggota-anggota jemaat muda lari ke gereja tersebut. Saya hanya ingin kita pada masa tua tidak penuh penyesalan, kepahitan, karena banyak orang yang sudah kita layani dari sekecil pindah ke gereja yang lain. Karena strategi kita tidak baik. Buat strategi yang baik untuk hal ini. Dan saya mau bilang, minta maaf ya, pendeta kalau udah lebih tua, lebih keras. Apalagi kalau dia merintis dari awal, saudara sekalian. Dia itu punya hak veto atas segala-galanya. Sehingga tidak ada komunikasi yang seimbang. Pokoknya aku terima dari Tuhan. Kalau udah Tuhan di bawah-bawah, kita siapa? Makanya kalau saudara perhatikan perusahaan umum, CEO kalau sudah usia sekian, dia jadi komisaris utama. Tapi kemudian dia serahkan, delegasikan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Karena mereka bisa berdialog, berdiskusi, bahkan berdebat, sampai akhirnya solusi yang terbaik muncul. Sebab kalau tidak, selalu intervensi terlalu keras dilakukan oleh yang sudah senior. Betul. Munculkan anak-anak rohani. Aduh, kalau anak rohani agak susah. Anak sendiri aja. Saya punya anak sekarang pelayanan, saudara. Satu di Bandung, satu di Jakarta. Ada banyak enaknya kalau anak melanjutkan. Tapi saya mau bilang, kadang-kadang dalam pelayanan ide kita itu bisa beda. Waktu ide kita bisa beda, kita ini bawanya ke hati. Bisa sampai ngomong nangis-nangis, saudara sekalian. Dan udah itu hubungan agak renggang beberapa saat. Sampai akhirnya kita yang tua harus belajar, maafin ya, tadi terlalu keras. Udah maju lagi. Anak belum bisa jadi orang tua, tapi orang tua pernah jadi anak. Jadi bukan anak yang harus merendahkan diri, orang tua yang harus merendahkan diri. Bapak Ibu, Bapak Tuhan, jaga hubunganmu dengan anak-anak. Percuma saudara pelayanan sehebat apapun, gereja sebesar apapun, seterkenal apapun, kalau enggak rukun dalam Tuhan. Dan saya rasa ini spirit yang mengganggu Indonesia. Karena apa? Ada banyak orang tua berantem dengan anak, mertua berantem dengan menantu, gara-gara pelayanan. Apa sih yang kita cari? Apa yang kita kejar dalam kehidupan? Bapak saya, Pendeta Julius Ishak Abraham, suka kasih pesan sama saya. Rubin, jangan ingin jadi pendeta terkenal. Jadi pendeta yang takut akan Tuhan dan masuk surga. Karena dia bilang banyak pendeta aja tidak masuk surga. Biar kita melayani dengan hati yang tulus dan bangunkan orang-orang muda, libatkan orang muda yang tulus pikirannya maju dalam mengelola pelayanan, beri kesempatan orang muda mencoba terobosan baru untuk menjangkau jiwa, sehingga usia rata-rata jemaat diremajakan. Perlu pertemuan dan komunikasi rutin untuk menyatukan gereja, hati, mengenali, menghargai perbedaan generasi, adaptasi, gaya kerja, mentoring, kolaborasi, feedback, dan apresiasi. Saya percaya kalau kita munculkan generasi muda. Oh, saya sudah kok pemain musik generasi muda. Bukan itu Bapak Ibu. Mereka mesti jadi leader. Dalam rapat inti, penentuan keputusan, penentuan anggaran, itu anak-anak muda harus datang di situ. Dan dia bisa bersuara.
Kenapa yang kita bagus bagi zaman kita belum tentu bagus bagi mereka? Dan bukankah mayoritas adalah anak-anak muda, sehingga kita harus memberikan lebih banyak perhatian. Saya berdoa gereja-gereja lokal kasih lebih banyak dana untuk anak remaja dan pemuda. DPD kasih lebih banyak dana juga untuk bidang pemuda dan anak. Karena itulah masa depan gereja. Amin, saudara. Saya Juli mengadakan retreat ini gabungan sebetulnya dari Departemen Pemuda dan Anak. Biaya tidak nginep 350.000, biaya nginep 600.000. Saya bilang bisa nggak disunat sampai 125.000 lah yang nggak nginep. Yang nginep tambah sedikit aja. Dana yang harus disubsidi 150 sampai 200 juta. Saya bilang nggak apa-apa, kita yang tua yang cari dananya, biar anak-anak muda yang tampil. Saudara-saudara, mesti ada kerelaan berkorban. Bapak dan ibu itu suka berkorban buat anak, juga untuk anak-anak rohani. Berikan kesempatan anak-anak muda maju. Untuk itu GBI akan punya harapan. Terakhir saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat video singkat. Ada 2 video, 1 menit lebih. Bagaimana saya memulai pelayanan dari nol. Dan kalau kita bertekun, Tuhan bisa memberkati. Pesan moral saya adalah dimanapun saudara ditempatkan, sesulit apapun, maju bersama Tuhan. Selalu ada kesempatan, berkat, dan pelipat gandaan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bisa kalau media GBI Bethel Bandung yang saya rintis tahun 1997, mulai dari sebuah tempat ibadah menyewa ruangan hotel yang kapasitas paling 60-70 orang. Gak punya alat musik, gak punya sound system, sekretariat pun gak ada. Kita latihan di rumah anggota jemaat yang bersedia, tapi oleh anugerah Tuhan kini berkembang dengan gereja pusat di daerah Istana Mekarwangi, Bandung, dengan kapasitas kalau full 3.000 jemaat sekali ibadah, dan kita mengadakan 5 kali ibadah pada hari Minggu. Selain itu ada 5 tempat ibadah lain yang merupakan satelit ibadah. Di samping itu juga ada layanan lain seperti Sekolah Tinggi Teologi Karisma yang mencetak para hamba Tuhan untuk melayani di seluruh Indonesia. Ada radio Karisma FM yang bisa didengar oleh para pendengarnya di seluruh kota Bandung. Ada program televisi yang saya layani, sosial media, termasuk YouTube Silver Play Button dari GBI Bethel yang memberkati banyak orang. Ada pendidikan umum seperti playgroup, TK, dan selanjutnya. Ada sanggar musik di mana orang-orang bisa berlatih berbagai macam alat musik. Mereka harus bayar, mereka harus terdaftar, punya jadwal yang tetap, punya guru-guru. Ada klinik kesehatan yang kita bangun. Ada Arimatea Memorial Park, yaitu kuburan supaya semua jemaat yang meninggal bisa mendapatkan tanah dan layanan yang baik ketika mereka menjadi anggota daripada kelompok pemakaman ini. Juga ada kafe dan layanan lain. Gedung gereja yang kita bangun juga dibuat dengan apik sehingga mendapatkan rekor museum, rekor Indonesia Muri sebagai gereja dengan tangga luar terbanyak di Indonesia. Ada 99 tangga dari bawah sampai atas, dan paling atas ada wedding chapel dari kaca diberi nama Ahava, dalam bahasa Ibrani artinya love atau kasih. Tapi orang kalau mau masuk ke gereja bisa lewat tangga biasa, lewat eskalator atau elevator. Dan gedung ini pernah mendapatkan 2 award karena arsiteknya pernah menjadi the best interior designer, dan juga wedding chapelnya menjadi the best public area yang ada. Selain itu sedang dibangun The Journey, sebuah Bible Park yang bersifat entertainment yang menunjukkan kisah Alkitab dari sejak penciptaan alam hingga akhir zaman, yang menekankan keselamatan kekal dalam Kristus Yesus. Bangunan ini juga dilengkapi dengan teater yang menampilkan drama musikal, kisah-kisah Alkitab yang menarik disertai misi yang jelas di dalamnya. Dengan Allah kita lakukan perkara besar. Haleluya.
Udah tahu belum? Nanti di Bandung akan ada Bible Modern Entertainment Center terbesar se-Asia Tenggara. Yuk temenin aku lihat progres pembangunannya. Kompleks The Journey di daerah Sumarekon, Bandung Timur. Bible Modern Entertainment Center The Journey ini gak cuma akan menampilkan bukti peninggalan sejarah penting tentang Alkitab loh, tapi di sini kita akan bisa melihat kisah-kisah Alkitab kejadian sampai Wahyu melalui teknologi 3D, 4D, dan 5D loh. Keren kan? Jadi berasa kayak my world comes to life. Kebayang gak sih nanti kita bisa kayak ngebelah laut pakai tongkat besar? Selain itu, The Journey juga akan punya ruang teater di mana kita bisa nonton pertunjukan